Rahasia cara mudah menjual properti, teman-teman. Cling. Buka YouTube, kemudian ketik Mas Wahyu. Oke, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ingat ya, subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sore yang cerah ini, teman-teman, saya mau mempertontonkan dua-duaan, teman-teman. Enggak, saya enggak bercanda. Oke, jadi video kali ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin saat ini berada di bidang penjualan, pemasaran, atau marketing, teman-teman. Karena tips yang akan dibagi kali ini langsung dibagikan oleh bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ya saya. Tapi walaupun saya bukan siapa-siapa, teman-teman, tapi tips yang akan dibagikan kali ini saya kira sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terutama teman-teman yang saat ini berada di bidang penjualan, marketing, atau pemasaran ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang membutuhkan penghasilan tambahan. Bukan berarti saya mau bagi-bagi duit ya, teman-teman ya. Tapi di sini saya akan berbagi mengenai cara membaca peluang dengan mudah, teman-teman. Ketika kita menjual sebuah properti. Jadi ketika kita menjual sebuah produk atau properti ya, teman-teman ya. Sebagus apapun kita punya produk, kalau produk itu nggak ada yang tahu, kira-kira gimana caranya produk itu bisa laku, teman-teman? Oke, jadi di sini sudah kena ya poinnya ya. Jadi ketika kita menjual sebuah properti atau sebuah produk apapun itu, gimana caranya kita membuat lebih banyak orang tahu bahwa produk itu memang kita sedang menjualnya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita mau menjual sebuah produk, gimana caranya produk ini bisa dilihat lebih banyak orang? Karena semakin banyak orang melihat produk tersebut, semakin besar peluang untuk produk itu bisa terjual. Oke, setuju? Sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah penjualan, teman-teman, ada yang dinamakan dengan hukum probabilitas. Yaitu semakin banyak dan semakin besar kita melakukan penawaran, semakin besar juga peluang kita untuk terjadi sebuah penjualan. Sekarang saya ambil contoh ya. Ketika teman-teman menjual sebuah produk, kemudian teman-teman semuanya melakukan penawaran ke 10 orang. Kira-kira ada tidak peluang produk tersebut bisa terjual? Teman-teman melakukan penawaran 10 kali. Oke? Jawabannya bisa tidak dan bisa iya, karena penawarnya sebanyak 10 kali. Bisa tidak dan bisa iya ya. Tapi bagaimana ketika teman-teman menjual sebuah produk, teman-teman melakukan penawaran 100.000 kali, teman-teman? Oke. Laku atau tidak penawarannya? Insya Allah laku, teman-teman ya. Tapi jangan lupa, bukan kita yang hebat ya, teman-teman ya, tapi semua atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat, bukan kita yang hebat, tapi semua atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di postingan saya tersebut, teman-teman, rata-rata postingannya di atas 1000 kali, kemudian ditonton sampai dengan 100.000 tayangan di Facebook, teman-teman. Nah, jadi itu saya jadikan patokan ketika saya menjual sebuah properti, teman-teman. Jadi ketika saya memposting sebuah properti untuk saya jual, saya nggak akan bertanya dengan diri saya sendiri, kok tanah ini belum terjual sih, kok rumah ini belum terjual sih. Karena saya lihat di situ saya membagikan tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya ambil satu patokan ya. Rata-rata saya ambil patokan ketika saya membagikan di atas 1000 kali, kemudian ditonton penayangannya mencapai 100.000 tayangan. Di situ kafenya terjual beberapa unit, teman-teman. Jadi di situ saya jadikan rumus hukum probabilitasnya adalah minimal ketika saya memposting atau minimal saya menawarkan atau memposting sebuah dagangan, minimal harus ditonton 100.000 tayangan. Target saya begitu, teman-teman. Minimal harus dibagikan di atas 1000 kali, kemudian ditayangkan 100.000 kali, teman-teman. Target saya memang penjualan, tapi lebih dari jumlah yang penayangan di video YouTube, di video Facebook ya, teman-teman. Jumlah jangkauannya. Jadi saya bagikan, jadi produk dagangan properti tersebut saya bagikan di grup-grup. Targetnya adalah jangkauannya, teman-teman. Saya yakin sekali ketika dia menjangkau di atas 10.000 orang, saya yakin sekali sama seperti properti sebelumnya. Properti itu insya Allah terjual, teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya saya juga lakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi properti yang saya jual saya bagikan di grup-grup. Targetnya di atas 10.000 penayangan, 10.000 jangkauan ya, teman-teman ya. Ternyata belum mencapai angka tersebut, properti itu sudah laku terjual. Oke. Jadi saya kira untuk teman-teman di sini yang berada di bidang properti, di bidang marketing atau penjualan, kita gunakan hukum probabilitas, teman-teman. Jadi semakin banyak kita melakukan penawaran, semakin besar peluang kita untuk terjadi penjualan, teman-teman. Dan itu bisa dilakukan di properti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang ada di bidang properti, sama ya seperti saya, bakul properti, teman-teman ya. Jangan tanya kenapa kok barangnya nggak laku-laku. Mungkin saja penawaran yang teman-teman lakukan kurang begitu banyak, kurang agresif dan kurang begitu besar. Tapi ketika teman-teman lakukan penawaran begitu banyak ya, ribuan penawaran, lebih banyak orang melihat, lebih banyak orang tahu, semakin besar peluang produk teman-teman untuk laku dan terjual, teman-teman. Oke, semoga tips ini bisa bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan memberikan contoh hukum probabilitas melihat peluang dalam bisnis-bisnis yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.